Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5, kelas A2, akan mempresentasikan teori bunyi, konsep dasar auditorium, dan study case. Sebelum itu, saya perkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Iwayan View Permana Putra dengan NIM akhir 055, Iputu Okamanika Sidarto dengan NIM akhir 056, Radia Adi Sedana dengan NIM akhir 065, Iwayan Kasiana Putra dengan NIM akhir 086, Iputu Yoga Chandra Kusuma dengan NIM akhir 089, Iwayan Esa Putra Sentana dengan NIM akhir 090, Kadek Mani Adi Putra dengan NIM akhir 091, dengan saya sendiri, Pani Putu Liani Darmayanti dengan NIM akhir 099, dan Imade Adi Kusuma dengan NIM akhir 101. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Esa Putra Sentana. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5, yaitu tentang teori bunyi. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian bunyi. Terdapat beberapa istilah mengenai bunyi. Istilah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bunyi. Pengertian bunyi secara objektif. Secara objektif, bunyi merupakan penyimpangan tekanan pada medium pengantar akibat energi yang didapatkan dalam bentuk gelombang oleh sumber getar. Yang kedua ada bunyi secara subjektif. Secara subjektif, bunyi adalah sensasi pendengaran yang masih dapat ditangkap oleh telinga manusia pada frekuensi rentan 20 sampai 20.000 Hz. Rentang dapat lebih sempit tergantung usia dan faktor psikologis seseorang. Yang ketiga ada suara. Suara adalah bunyi yang dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya saat berbicara dan bernyanyi. Yang keempat sumber bunyi. Sumber bunyi adalah suatu benda penghasil bunyi yang menggetarkan medium perambat energi dengan arah rambatan berupa gelombang. Berdasarkan bentuk sumber getar, sumber bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber titik dan sumber garis. Yang kelima ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antar puncak gelombang atau antar lembah gelombang. Satuan panjang gelombang adalah meter. Yang keenam ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getaran, yaitu jarak terjauh gelombang dari garis kesetimbangan. Semakin besar amplitudonya, makin besar energi, maka makin nyaring bunyinya. Dan satuan untuk amplitudo adalah lambda. Yang ke-7 ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang terjadi dalam satuan waktu. Satuan frekuensi adalah hertz, sedangkan satuan waktu adalah detik. Makin tinggi frekuensi, maka makin banyak gelombang bunyi yang terjadi dalam suatu waktu dan nada bunyi makin terdengar tinggi. Yang ke-8 ada kecepatan rambat bunyi. Kecepatan rambat bunyi tergantung kerapatan massa dan suhu medium yang dilalui. Makin renggang molekul medium dan makin tinggi suhu medium, kecepatan rambat bunyi cenderung makin tinggi. Pada kecepatan rambat bunyi yang sama, semakin rendah frekuensi, semakin besar panjang gelombang. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Inengah Radia Disdana, NPM saya 20216212121065. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 5, teori bunyi, pada bagan pengertian pokok. Nada. Nada merupakan tinggi rendah bunyi. Makin tinggi frekuensi, makin tinggi nada yang terdengar. Bising.
Bising adalah bunyi dengan frekuensi dan amplitude tak beraturan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan audiol. Airborne sound. Airborne sound merupakan bunyi yang merambat melalui medium udara. Struktur bone sound. Kebalikan dari airborne sound, struktur bone sound adalah bunyi yang merambat melalui medium benda melalui udara. Benda selain udara. Struktur bone sound disebut juga bunyi benda. Bunyi pukul atau impact sound. Bunyi pukul adalah bunyi benda yang terjadi akibat pukulan mekanis pada benda padat. Bunyi dipukul disebut bunyi injak. Bunyi injak terjadi akibat injakan kaki dan benda jatuh. Terdapat pada gambar, ada orang pada lantai 2 yang berlari atau menjatuhkan benda, sehingga dapat terdengar oleh orang yang berada pada lantai 1. Syarat bunyi terdengar. Agar bunyi terdengar, ada 3 komponen yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber bunyi bergetar. Sumber bunyi dapat berupa benda-benda yang harus ada di sekitar, misalnya gitar, pengeras suara, dan lonceng. 2. Medium perambat bunyi. Komponen ini mengantarkan bunyi dari sumber yang bergetar, misalnya air, logam, tanah, dan udara. 3. Indera pendengar. Komponen ini menerima bunyi dari sumber yang bergetar, misalnya telinga. Tingkatan bunyi. Tingkat bunyi adalah karakter yang menunjukkan besar kuat bunyi. Kuat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sebagai berikut. 1. Amplitudo. Makin besar simpangan gelombang bunyi yang merambat, makin kuat bunyi yang terdengar. 2. Panjang gelombang. Makin besar panjang gelombang, makin rendah frekuensi dan makin kuat bunyi tersebut menimbulkan getaran pada medium yang dilaluinya. Tingkatan bunyi. Ada beberapa cara untuk mengukur kuat bunyi, yaitu daya bunyi, intensitas bunyi, tekanan bunyi, sound pressure level, dan sound intensity level. Daya bunyi atau sound power. Daya bunyi adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan jumlah energi bunyi yang diproduksi sumber bunyi dengan satuan W atau watt. Intensitas bunyi atau sound intensity. Intensitas bunyi adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan daya bunyi per satuan luas ruang yang terpapar bunyi. Jika sumber bunyi berupa titik, ruang yang terpapar bunyi ini berbentuk bola yang dimensinya makin besar jika makin jauh dari sumber bunyi tersebut. Tekanan bunyi atau sound pressure. Tekanan bunyi adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan rata-rata variasi tekanan pada partikel udara di atmosfer yang disebabkan adanya objek bergetar. Satuan tekanan bunyi adalah PA atau Pascal. Sound pressure level. Sound pressure level adalah cara mengukur kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan tekanan udara dengan satuan dB atau desibel. Udara mengalami perubahan tekanan jika dilalui energi bunyi. Molekulnya akan merapat dan merenggang. Tekanan yang terjadi ini dibandingkan dengan tekanan acuan. Sekian dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, kenalkan nama saya Iwayan Vio Punaputra, NPM 055 dari kelas A2. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sound intensity level. Sound intensity level (IL) adalah cara pengukuran kuat bunyi berdasarkan logaritma perbandingan intensitas bunyi yang terjadi dibandingkan dengan intensitas bunyi acuan. Berikut merupakan tabel 5.2 hasil pengukuran tingkat bunyi dengan beberapa cara pengukuran. Dan adapun tabel 5.3 hasil pengukuran tingkat bunyi
Berdasarkan tabel 5.2 dan tabel 5.3 dapat mengetahui sebagai berikut. Yang pertama, ambang dengar dengan SPL 0 dB menunjukkan batas terbawah tingkat bunyi yang dapat didengar manusia. Istilahnya NO juga dikenal dengan excess of audity. Yang kedua, ambang ketidaknyamanan audiodial dengan SPL 120 dB menunjukkan batas di mana tingkat bunyi mulai menimbulkan ketidaknyamanan audial pada manusia, serta dengan kebisingan di ambang yang sangat gaduh. Yang ketiga, ambang sakit. Dengan SPL dB menunjukkan batas di mana tingkat bunyi mulai menimbulkan rasa sakit bagi indera pendengaran manusia, serta dengan bising dari pesawat terbang yang lanas. Ini skala Isabel antara sebagai berikut. Skala dBA merupakan skala ini pengukuran di dalam maupun di luar bangunan, seperti kebisingan lalu lintas, lingkungan rumah, ruangan kantor, dan lain-lain. Skala dBB. Skala ini untuk pengukuran tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Misalnya, bising dari lingkungan kerja, industri, dan lain-lain. Yang ketiga, skala DBC. Skala ini menggunakan untuk pengukuran tingkat kebisingan seperti yang dihasilkan oleh mesin-mesin industri. Dan yang terakhir, merupakan skala DBD. Skala ini digunakan untuk pengukuran tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh pesawat terbang. Intensitas, frekuensi, dan keras bunyi. Intensitas bunyi merupakan daya bunyi per satuan luas ruangan yang terpapar, di mana ruang tersebut terbentuk dari bola yang permukaannya tegak lurus terhadap sumber bunyi. Intensitas bunyi yang terukur terkait erat dengan jarak terhadap sumber bunyi, di mana besar perbandingan terbalik dengan kuadrat jarak tersebut. Ini merupakan gambar alas benda. Secara normal, bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi audio sebesar 20 sampai 20.000 Hz. Tapi rentang ini dapat lebih sempit atau melebar tergantung usia pendengaran, intensitas bunyi, atau tingkat bunyinya. Maka, makin tua usia, kemampuan pendengaran makin menurun, tentang frekuensi makin sempit. Secara normal, bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia memiliki rentang frekuensi audio sebesar 10-20 Hz. Tetapi rentang ini dapat lebih sempit atau melebar tergantung usia pendengaran. Intensitas bunyi atau tingkat bunyinya makin tua usia, kemampuan dengar semakin turun. Frekuensi audionik masih digolongkan sebagai 3 kategori, yaitu frekuensi rendah berdasarkan 20 sampai 1000 Hz, frekuensi sedang berkisar 1000 sampai 4.000, frekuensi tinggi berkisar 4.000 sampai 20.000. Untuk frekuensi di bawah 20 Hz tergolong rendah dan tidak dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, ikan hiu, dan ular. Frekuensi ini disebut juga infrasonik. Sementara itu, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 cukup tinggi dan hanya didengar oleh kelelawar. Rentangnya audiosonik dapat dibedakan berdasar jenis bunyi, yaitu percakapan atau musik, sebagai berikut gambar frekuensi yang dapat didengar berdasarkan tingkat bunyi dan pengukuran SPL
Berdasarkan gambar 5.19 dan gambar 5.20 diketahui bahwa telinga manusia lebih banyak mendengar bunyi dengan frekuensi rendah dan sedang. Berikut ini merupakan gambar 5.19 dan 5.20. Pada tingkat bunyi yang sama, jika frekuensi yang berbeda, telinga tidak dapat mendengar bunyi dengan keras bunyi yang sama. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas telinga yang terbatas dan bersifat subjektif, sehingga digunakan ukuran keras bunyi dengan satuan pohon sebagai acuan pengukuran adalah bunyi dengan frekuensi 1000. Sekian presentasi saya. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pengaruh lingkungan pada bunyi. Perambatan bunyi atau propagasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Suhu, kecepatan gerak, dan kelembaban udara dapat memengaruhi perubahan arah rambat bunyi tersebut. Pada siang hari, makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara turun. Kecepatan rambat gelombang bunyi pun menurun. Saat melawan angin, arah rambatnya menuju ke atas. Pada malam hari, terjadi sebaliknya. Makin jauh dari permukaan tanah, suhu udara menghangat, kecepatan rambat gelombang bunyi meningkat, dan saat terdorong angin, arah rambatnya menuju ke bawah. Perubahan arah rambat gelombang bunyi ini dapat memengaruhi penerimaan bising. Saat malam hari, dengan arah rambat gelombang bunyi ke arah bawah, akan lebih banyak bising yang diterima dari lingkungan. Hal ini dapat menjelaskan bahwa pada malam hari, bising dari sumber bunyi yang jauh atau bunyi kereta api masih dapat terdengar dengan jelas. Akustik adalah peralatan, material, atau tata cara demi mendapatkan kualitas bunyi yang baik. Pengertian lain akustik merupakan pengendalian bunyi agar diperoleh kualitas bunyi yang baik. Akustik adalah semua hal yang berhubungan dengan bunyi secara teori atau teknik. Akustik lingkungan adalah pengendalian bunyi secara arsitektural. Cara ini dilakukan melalui perencanaan dan perancangan lingkungan. Akustik dibutuhkan dalam perancangan bangunan dan lingkungan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan kapasitas audiens yang bertambah dan kebutuhan fleksibilitas ruang. Yang kedua adanya sumber bising dalam bangunan, misalnya peralatan mekanikal, elektrikal. Yang ketiga adanya komponen bangunan perambat bising, misalnya konstruksi yang ringan dan tipis, pipa ducting, serta plenum. Yang keempat, adanya sumber bising di luar bangunan, misalnya kendaraan atau mesin. Lingkup akustik. Akustik lingkungan meliputi akustik ruang dan kontrol bising. Akustik ruang merupakan konsep akustik yang menyediakan keadaan terbaik untuk produksi, perambatan, dan penerimaan bunyi. Sementara kontrol bising merupakan konsep akustik yang meniadakan atau mengurangi bising dan getaran dalam jumlah yang cukup. Materi kedua ada konsep dasar auditorium. Auditorium merupakan fasilitas utama dalam kegiatan rapat terbuka, festivitas akademi, terutama untuk upacara wisuda dan dies natalis. Di samping itu, auditorium juga digunakan sebagai sarana kegiatan ilmiah antara lain stadium general, seminar, workshop pendidikan, dan kegiatan sejenis. Definisi auditorium. Auditorium berasal dari kata audiens yang berarti pendengar, penonton, pemirsa, dan katarium yang berarti tempat. Auditorium dapat diartikan sebagai ruang untuk mendengar atau melihat secara garis besar. Di dalam ruang auditorium terbagi menjadi dua bagian, yaitu zona panggung untuk pemain pertunjukan dan pengendali secara acara, serta zona kursi audiens. Klasifikasi auditorium dapat dilakukan berdasarkan fungsi, lokasi, bentuk dasar denah, dan bentuk dasar potongannya. Pengklasifikasian tersebut dibahas dalam uraian berikut yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Krishna Putra dengan NIM akhir 086.
Klasifikasi auditorium. Klasifikasi auditorium dapat dilakukan berdasarkan fungsi, lokasi, bentuk dasar denah, dan bentuk dasar potongannya. Menurut fungsi, berdasarkan fungsinya, auditorium dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu auditorium pertemuan, auditorium seni, auditorium multifungsi. Yang kedua, ada menurut lokasi. Berdasarkan lokasinya, auditorium dibedakan menjadi beberapa jenis dan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada auditorium indoor. Ciri-cirinya yaitu ruang auditorium terletak di dalam bangunan. Kualitas akustik lebih mudah dikontrol karena pengaruh lingkungan kecil. Fungsi auditorium dapat berupa pertemuan seni atau multifungsi. Yang kedua ada auditorium outdoor. Ciri-ciri auditorium outdoor yaitu ruang auditorium terletak di luar bangunan, telah ada sejak abad ke-4 sebelum Masehi pada zaman kejayaan Romawi. Kualitas akustik cenderung lebih sulit dikontrol karena pengaruh lingkungan sulit dikendalikan sehingga lebih sulit diperlukan sound system. Fungsi auditorium umumnya untuk seni berupa amphitheater. Yang ketiga ada auditorium semi indoor. Panggung berada dalam ruangan yang terbuka pada bagian yang menghadap audien, sedangkan audien berada di ruang terbuka atau sebaliknya. Kualitas akustik cenderung lebih sulit dikontrol karena pengaruh lingkungan, misalnya bising, lebih sulit dikendalikan sehingga diperlukan sound system. Fungsi auditorium semi indoor ini umumnya untuk seni. Selanjutnya ada bentuk dasar denah auditorium. Bentuk dasar denah auditorium dibedakan oleh desain panggung, yaitu panggung tertutup atau proscenium, panggung terbuka atau Elizabethan, dan panggung arena. Untuk panggung tertutup, auditorium dengan panggung tertutup memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Sebagian besar atau seluruh panggung berada dalam ruangan. Aplikasi pada teater, luas panggung tidak dibatasi layout, kursi audien dapat memanjang ke belakang sebatas sudut pandang audien. Dapat dilengkapi fasilitas penggantian layar. Tingkat interaksi pemain dengan audien rendah. Selanjutnya ada panggung terbuka. Auditorium dengan panggung terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sebagian besar atau seluruh panggung berada di zona audien. Aplikasi pada auditorium pertemuan konser, hall, rectal studio, dan bioskop. Luas panggung dibatasi layout, kursi audien. Dapat dilengkapi fasilitas penggantian layar. Makin terbuka panggung, tingkat interaksi pemain dengan audien makin tinggi. Pada bioskop dan ruang konversil dengan fasilitas telekonferen, audien mendengar bunyi dari pengeras suara dan melihat presentasi pada layar. Kemudian ada panggung area. Auditorium dengan panggung area memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seluruh panggung berada di zona audien, umumnya di tengah ruang auditorium. Aplikasi pada auditorium, konser, hall, dan rectal studio. Luas panggung dibatasi layout, kursi audien. Tidak dapat penggantian layar, dilengkapi fasilitas tingkat interaksi pemain dengan audien tinggi. Kemudian ada bentuk dasar potongan auditorium. Bentuk dasar potongan auditorium dibedakan oleh desain lantai, audien, dan plafon menjadi horizontal seating, reflective sill, dan reflective sill serta ranked seating. Horizontal seating. Auditorium horizontal seating memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Desain sangat tidak menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik atau font. Bunyi terhalang audien. Bunyi tidak keras merata.
Kemudian ada reflective seal. Auditorium reflective seal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Desain cukup menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik, improve. Bunyi masih terhalang audien dan terhadap reflektor, tetapi bunyi masih belum keras merata. Yang selanjutnya ada reflective seal dan ranked seating. Auditorium reflective seal dan ranked seating memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Desain sangat menunjang perolehan kualitas akustik dan visual yang baik, bass. Bunyi tidak terhalang audien, terdapat reflektor dan bunyi dapat keras merata. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya melanjutkan presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Kusuma dengan NIM akhir 101. Saya akan mempresentasikan tentang aspek desain. Aspek desain auditorium berhubungan dengan hal berikut, yaitu kualitas akustik, frekuensi bunyi, waktu tunda, cacat akustik, waktu tenggang, rumus akustik, material akustik, koefisien penyerapan bunyi, dan pengaturan interior. Selanjutnya, kualitas akustik. Kualitas akustik adalah pengendalian bunyi yang baik tanpa cacat akustik. Syarat bunyi dengan kualitas baik yaitu terdengar jelas, terdengar keras merata, memiliki waktu tunda tepat, bebas cacat akustik, gema dan gaung, memiliki waktu dengung yang tepat, dan bebas bising. Untuk mendapatkan kualitas akustik yang baik, hindari kesalahan rancangan, usahakan memiliki jenis dan alokasi material akustik, serta desain ruang secara keseluruhan, dan mengecek dimensi ruang. Syarat bunyi dengan kualitas akustik yang baik yaitu 1. Terdengar jelas, 2. Terdengar keras merata, 3. Memiliki waktu tunda yang tepat, bebas cacat akustik, memiliki waktu dengung yang tepat, dan bebas bising. Selanjutnya, frekuensi bunyi. Dari seluruh frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia, terdapat 6 frekuensi yang mewakili untuk digunakan dalam proses desain auditorium. Berdasarkan fungsi utama ruang auditorium, dapat ditentukan frekuensi bunyi yang mewakili tersebut. Frekuensi bunyi untuk proses desain auditorium yaitu 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, dan 4000 Hz. Waktu tunda. Untuk memahami istilah waktu tunda, perlu dipahami dulu proses perambatan bunyi atau propagasi dalam auditorium. Selain merambat bunyi, juga dipantulkan oleh material terekspos bunyi seperti plafon, dinding, dan lantai. Proses perambatan bunyi di ruang auditorium dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. Pertama, dari panggung sumber bunyi dari presenter atau alat musik mengeluarkan bunyi asli atau langsung yang merambat ke audiens. Kedua, bunyi akan dihantarkan ke segala arah. Ketiga, bunyi pantul memerlukan waktu sedikit lama dari bunyi asli atau langsung untuk tiba ke audiens sehingga diperoleh waktu tunda. Selanjutnya, cacat akustik. Gema atau eko adalah bunyi yang terdengar akibat pemantulan bunyi berkepanjangan sehingga waktu tunda melebihi waktu yang diperlukan. Efek gema adalah cacat akustik berupa ketidakjelasan bunyi akibat bunyi pantul menimpa bunyi yang telah terdengar. Terkait ketidaktepatan waktu tunda, selain gema, cacat akustik yang dapat terjadi adalah gaung. Gaung adalah flutter echo, yaitu gema berulang, terdengar berurutan dengan cepat akibat pemantulan bunyi oleh material berhadapan. Efek gaung adalah ketidakjelasan bunyi akibat bunyi pantul yang berulang kali menimpa bunyi yang terdengar. Selanjutnya, waktu dengung. Waktu dengung berbeda dengan waktu tunda. Dengung adalah perpanjangan bunyi yang menguntungkan. Waktu dengung adalah waktu yang dibutuhkan bunyi untuk tetap terdengar, sehingga memperkuat dan memperjelas bunyi asli. Waktu dengung identik dengan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan sound pressure level atau SPL sebesar 60 desibel sejak bunyi tersebut berhenti.
Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Ibu Tio Kusuma akan menjelaskan tentang rumus akustik. Berikut rumus-rumus akustik yang digunakan untuk mengecek dimensi ruang, yaitu sebagai berikut. Pencegahan gema. Rumus ini diterapkan pada denah untuk mencegah terjadinya gema akibat dimensi panjang dan lebar ruang tidak proporsional. Waktu tunda. Rumus ini diterapkan pada potongan untuk mencegah terjadinya waktu tunda berkepanjangan penyebab cacat akustik berupa gema akibat dimensi tinggi ruangnya tidak proporsional. Berikut rumus-rumusnya. Material akustik. Material akustik adalah material yang digunakan untuk mengendalikan kualitas akustik, yaitu bagiannya reflektor, absorber, diffuser, dan isolator, dengan alokasi sesuai prinsip kerja ramat dan pantulan bunyi. Berikut rumusnya. Pemantul atau reflektor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Daya pantul bunyi lebih tinggi dari daya serapnya. 2. Koefisien penyerapan bunyi lebih rendah. 3. Keras licin makin tebal makin baik, dan papan plastik kaku. 4. Contoh Gibson Book, plywood, plexiglass. Itu di bawahnya. Penyerap atau absorber memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Daya serap bunyi lebih tinggi pada daya pantulnya. 2. Koefisien penyerapan bunyi tinggi. 3. Umumnya lunak dan berpori. 4. Terdiri atas material lunak atau berpori, panel, dan resonator rongga. 5. Contoh softwood, selimut akustik, glass wool atau akustik tile, mineral tile, dan karpet empuk. Ini contohnya di bawahnya. Penyebar atau diffuser memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan reflektor atau absorber dengan bentuk penyusunan irregular. 2. Koefisien penyerapan bunyi tergantung material. 3. Umumnya keras dan licin. 4. Dengan bentuk penyusunan irregular, maka bunyi pantul dapat dibuat diffuse atau disebar dan mencegah dutar eko. Penginsulasi atau insulator memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdiri atas lapis material, dinding tunggal, atau kombinasi beberapa lapis material baik reflektor maupun absorber, dinding ganda. 2. Dapat menginsulasi bunyi di suatu ruang, sehingga tidak diteruskan ke ruang lain. Koefisien penyerapan bunyi. Koefisien penyerapan bunyi adalah angka yang menunjukkan kemampuan material menyerap energi bunyi. Makin besar koefisiennya, daya serapnya makin tinggi. Setiap material, termasuk audiens, memiliki koefisien penyerapan bunyi spesifik tergantung frekuensi sebagai reaksi yang berbeda terhadap besar energi bunyi yang diterima. Standar frekuensi untuk menentukan koefisien penyerapan bunyi rata-rata suatu material yaitu 500 Hz. Penyerapan energi bunyi oleh material berarti perubahan energi bunyi menjadi energi kinetik dan energi kalori. Koefisien penyerapan bunyi disajikan dalam tabel berikut seperti berikut. Terima kasih. Pengaturan interior. Terdapat aspek desain pengaturan interior pada auditorium yang meliputi: yang pertama, jarak maksimal sumber bunyi audiens. Yang kedua, sudut ideal dari panggung ke audiens. Yang ketiga, sudut ideal dari audiens ke panggung. Yang keempat, layout kursi kipas. Yang kelima, kedalaman balkon maksimal. Yang keenam, sudut kemiringan optimal lantai audiens untuk garis penglihatan optimal. Yang ketujuh, lebar minimal koridor. Yang kedelapan, jumlah kolom kursi dan alokasi koridor. Yang kesembilan,
jumlah maksimal kursi per baris, dan yang ke-10, dimensi kursi dan jarak antar kursi. Selanjutnya, fleksibilitas desain. Fleksibilitas desain pada auditorium menunjang perubahan fungsi sesuai kebutuhan menjadi auditorium multifungsi. Untuk tetap mempertahankan kualitas akustik dan visualnya, perubahan yang mungkin dapat terjadi pada auditorium multifungsi ini harus direncanakan sejak awal desain. Perubahan aspek antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dasar denah atau panggung yang berupa konsert, hall, resital, studio, atau teater. Yang kedua, bentuk dasar potongan atau record setting atau flat dan sebaliknya. Yang ketiga, layout kursi yang mengikuti perubahan bentuk panggung. Yang keempat, desain plafon yang mengikuti perubahan panggung dan layout kursi. Yang kelima, perubahan jenis dan luas material yang terekspos bunyi. Yang ketujuh, peletakan baru pada material akustik, reflektor, absorber, dan diffuser. Pada gambar ini, yaitu beberapa contoh auditorium dengan desain fleksibel untuk menjadi multifungsi adalah Bartow Myers. Berikut beberapa gambaran alternatif perubahan konfigurasi yang terjadi berdasarkan pertunjukan atau acara yang diadakan di dalam auditorium tersebut. Auditorium Bartow Myers dapat mengakomodasi berbagai macam pertunjukan dan acara, karena sejak awal desain telah direncanakan perubahan yang dapat dilakukan. Perubahan yang dapat terjadi pada auditorium Bartow Myers yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk denah, lokasi dan dimensi panggung dengan bantuan lantai hidrolik. Yang kedua, bentuk dasar potongan, record setting sesuai perubahan panggung dan flap untuk acara festival dengan bantuan lantai hidrolik. Yang ketiga, layout kursi audiens. Layout kursi dapat disesuaikan dengan perubahan panggung dan potongan ruang. Yang keempat, dimensi dan luas ruang. Dinding ruangnya terdiri atas bagian-bagian yang dapat digeser. Tadi case untuk teori bunyi, kami menggunakan rumus jarak pengamat dari sumber bunyi dan intensitas bunyi. Untuk auditorium, kami menggunakan klasifikasi auditorium dari Art Center yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk studi case yang pertama yaitu mengukur jarak pengamat dari sumber bunyi. Contoh soalnya yaitu sebuah sumber bunyi dengan daya 314 watt merambatkan energinya ke segala arah sama besar. Seorang pengamat mendeteksi taraf intensitasnya pada suatu tempat sebesar 100 dB. Jarak pengamat dengan sumber bunyi jika intensitas ambang EO sama dengan 10 pangkat minus 16 watt per cm kuadrat adalah. Jadi pertama kita harus mencari intensitas bunyinya. Di sini kelompok kami sudah mendapatkan hasil yaitu I atau intensitasnya sama dengan 10 pangkat min 2 watt per meter persegi. Selanjutnya, masukkan ke rumus di mana rumusnya yaitu I sama dengan P per A, atau A dapat diubah menjadi 4πr kuadrat apabila sumber bunyi memancarkan bunyi ke segala arah dengan besar yang sama. Dari perhitungan tersebut, kelompok kami mendapat hasil yaitu 50 meter. Artinya jarak pengamat dari sumber bunyi yaitu 50 meter. Study case selanjutnya yaitu mengukur intensitas bunyi pada suatu titik. Contoh soalnya yaitu intensitas bunyi pada suatu titik yang ditimbulkan oleh suatu speaker yang bervariasi pada frekuensi 1 kHz adalah 0,6 watt per meter persegi. Jika frekuensi getaran speaker dikurang menjadi 12 per 1/2 kHz,
dengan amplitudo menjadi 2 kalinya semula, tentukan intensitas bunyi pada titik tersebut. Jadi rumusnya itu sama, yaitu I sama dengan P per A. Karena P tidak diketahui, maka dilakukan pemecahan rumus hingga mendapatkan I1 dan I2. Dengan begitu, kelompok kami mendapatkan hasil yaitu 0,6 watt per meter kuadrat. Untuk sedikit selanjutnya, kelompok kami menggunakan art center. Untuk klasifikasi auditorium dari art center sendiri, berdasarkan fungsinya, art center termasuk auditorium seni karena art center memiliki podium yang luas dan art center sering menjadi tempat acara pementasan seni. Berdasarkan lokasinya, art center termasuk dalam auditorium outdoor karena panggung dan tempat penonton berada di luar ruangan atau di ruangan terbuka. Berdasarkan bentuk denah auditoriumnya, art center merupakan auditorium dengan panggung terbuka karena panggungnya yang terbuka dan dibatasi oleh bangku penonton dan penonton bisa melakukan interaksi dengan pemain. Kualitas akustiknya. Art center memiliki kualitas akustik yang kurang baik karena memiliki waktu tunda yang lambat, terlalu bising, memiliki dengung yang lambat, dan memerlukan bantuan pengeras suara agar suaranya sampai pada bangku penonton terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.